Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan salam Pancasila. Pada pagi ini, saya Sinta Samsul Arif akan memandu tasyakuran puncak acara peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Assalamualaikum. Ke Bandung Rakan. Hip. Hip. Ana, Ceki, Ana, Ceki. Kutiding handing ham lembot, bos lah tiding lembot, bos lah tiding. Hai na pute pute, hai na pute pute la pute si bungong pute la pute si bungong pute. Hai lelah bebinte, hai lelah bebinte la binte ke ayo mate la binte ke ayo mate eha. Hai na pute pute, hai na pute pute la pute si bungong pute la pute si bungong pute. Hai lelah bebinte, hai lelah bebinte la binte ke ayo mate la binte ke ayo mate eha. Basa tiding ya huwala huwala eha ala eha la ilahu lam ana la bumbung hawa dalam di rantau-rantau barat layar bungka jaga di harapa bunga aulia. Ya huwala huwala eha ala eha la ilahu lam ana la bumbung hawa dalam di rantau-rantau barat layar bungka jaga di harapa bunga aulia. Si jumpo merah si ulet karet lan ado, red karet benan red karet benan jok ampun Tengku Raja. Hip. Ha e wala wala eha
badan ham hanatam prila ha wala hanatam prila putro badan ham hanatam prila hip. Haila otsa ila ot ombak me alun kapai ji etron lama bura hai bacute salah labun konsah lamun salaimun lapen Hawaii di gatra lamperahu ila otombak me alun kapaiji etron lama bura hai bacute salah labun konsa lamun salaimun lapen Hawaii di gatra lamperahu layar labu kau sabang kapatang tiang kemangku walai manyone hasil labingone saing wahai ong cut bang kemayong mayang senja haila osa. Indi pala indi pejula eha lah hei tujan lah he indi pala indi pejula eha lah hei tujan lah he indi pala indi pejula eha lah hip. Tentu peringatan Hari Ibu ini adalah hari yang sangat spesial bagi perempuan. Mulai tahun 2019 itu sudah mulai kita sosialisasikan bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia akan berbeda dengan peringatan Hari Ibu di negara lain. Karena peringatan hari di Indonesia itu adalah momentumnya adalah perjuangan pergerakan perempuan pertama melalui Kongres Perempuan Pertama tanggal 22 Desember 1928. Tentu di tahun 2023 ini kita ingin mengajak seluruh perempuan Indonesia baik yang ada di kota, di desa, di seluruh pelosok, mari kita bahu-membahu. Mengimplementasikan kalau kita bicara terkait dengan nilai-nilai Pancasila, itu bagaimana Pancasila dalam tindakan, dalam setiap pikiran, langkah kita, itu harus menjadi pedoman kita dalam mewujudkan yang namanya perempuan yang tangguh, mandiri, kemudian juga mampu mewujudkan mimpinya. Karena di beberapa daerah cukup miris bagi kita, perempuan tidak punya mimpi untuk dirinya. Momentum hari ini adalah momentum untuk kita menggerakkan semangat, motivasi, semangat perempuan di seluruh pelosok tanah air bahwa perempuan Indonesia adalah kekuatan bangsa dan negara karena kita mengisi setengah dari populasi Indonesia ini. Makanya akan menjadi penting sesama perempuan kita harus mendukung, sesama perempuan kita harus memotivasi, dan sesama perempuan kita harus menginspirasi untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia, perempuan adalah kekuatan bangsa dan negara, bahwa perempuan tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi perempuan adalah ikut berperan di dalam pembangunan itu sendiri. Dan Bapak Ibu hadirin yang terhormat, agenda selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada perempuan pedagang inspiratif pasar rakyat tahun 2023 dan perempuan pedagang legendaris pasar rakyat tahun 2023.
seluruh pemenang Perempuan Pedagang Inspiratif Pasar Rakyat tahun 2023 serta Perempuan Pedagang Legendaris Pasar Rakyat tahun 2023, Maeha yang saat ini sudah berusia 93 tahun untuk naik ke atas panggung. Dan penghargaan ini merupakan inisiasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia. Dari 133 orang pedagang perempuan yang berasal dari 133 pasar, telah terpilih 6 orang perempuan pedagang inspiratif Pasar Rakyat tahun 2023, serta 1 orang perempuan pedagang legendaris Pasar Rakyat tahun 2023. Selanjutnya, seluruh pemenang akan mendapatkan trofi dan uang pembinaan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta tabungan dari Bank Mandiri. Selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada para pemenang. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Ibu Punto Dewi selaku staf Menteri Perdagangan. Perwakilan dari Bank Mandiri, Ibu Alan Rini Patiti selaku Senior Vice President Direktorat Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri. Ketua Dewan Juri Penghargaan Perempuan Pedagang Inspiratif Pasar Rakyat tahun 2023, Ibu Sri Agustina. Serta Ketua Presidium PIMTI, Ibu Leni N. Roselin untuk memberikan ucapan selamat kepada para pemenang. Dan dengan hormat kami juga mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga untuk berfoto bersama dengan pemenang. Ya, perempuan Indonesia memaknai Hari Ibu bukan seperti Mother's Day ya, tetapi ini adalah momentum pergerakan perempuan Indonesia. Karena itu temanya kan perempuan berdaya Indonesia maju. Sehingga perempuan Indonesia dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila harus yang menjadi terdepan di dalam meneruskan nilai-nilai luhur Pancasila ini kepada generasi selanjutnya. Nah, sehingga perempuan Indonesia harus mampu mentransformasi itu dengan perubahan zaman sehingga tetap relevan ya, dan juga tetap semua kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi kepada masyarakat dengan didasarkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana mendorong terjadinya toleransi dan moderasi beragama. Kemudian di sila kedua bagaimana persamaan kesempatan dan juga kontribusi kaum wanita yang sejajar, kaum perempuan dengan kaum pria. Kemudian juga di sila ketiga bagaimana perempuan Indonesia bergotong royong memajukan bangsa. Kemudian yang di sila keempat bagaimana perempuan Indonesia juga mengajak generasi-generasi selanjutnya untuk di dalam pemilihan umum menggunakan hak pilih dengan bijaksana ya, memikirkan masa depan bangsa itu, dan juga mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan, dan juga bergotong royong di dalam mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial. Ya, tantangan yang dihadapinya adalah bagaimana melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi kekuatan kita sebagai negara yang dengan segala keberagaman mampu dengan kemajuan teknologi yang ada. Jadi bentuknya bisa berubah dengan kemajuan teknologi, tetapi nilai-nilainya perlu tetap dipertahankan, perlu tetap dilanjutkan, karena nilai-nilai luhur Pancasilanya tetap relevan dengan segala perubahan zaman. Ya, perempuan Indonesia diharapkan dapat berperan aktif memajukan bukan saja dirinya, tidak takut untuk bersuara, ya, menyuarakan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan bertindak nyata Pancasila dalam tindakan dalam berbagai aspek, termasuk mewariskan
meneruskan kepada generasi penerus keteladanan, etos kerja, integritas terhadap bangsa dan negara. Jadi peran yang nyata diperlukan oleh perempuan Indonesia. Di Hari Ibu ini semoga perempuan Indonesia semuanya termotivasi, terinspirasi, dan mulai bergerak nyata untuk kemajuan bangsa, untuk Indonesia yang lebih unggul, lebih hebat, dan lebih maju lagi. Inilah dia penerima PIMTI Award 2023 tingkat pemerintah kabupaten kota. Penerima PIMTI Award 2023 tingkat pemerintah provinsi. Penerima PIMTI Award 2023 tingkat kementerian lembaga. Ya, 129. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada para penerima penghargaan. Kami persilahkan untuk kembali duduk di tempat. Dan berkenan kiranya Ibu Menteri untuk tetap berada di atas panggung untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Kalau misalnya memang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, setidaknya kita sebagai perempuan Indonesia harus bisa paham apa itu implementasi nilai-nilai Pancasila. Setiap hari sebenarnya seorang perempuan ataupun juga seorang ibu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan dia mendidik anaknya, dengan dia menjaga anaknya, melindungi anaknya. Sebenarnya itu sudah bagian dari bentuk sikap Pancasila yang dilakukan oleh seorang ibu ataupun perempuan Indonesia saat ini. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengantisipasi masalah kebangkitan ke depannya, bahwa tidak bisa dipungkiri keberhasilan negara kita sampai saat ini tidak terlepas dari peran seorang ibu, peran seorang perempuan Indonesia dalam melahirkan ataupun juga mendidik anak-anak penerus bangsa ke depannya. Jadi kalau misalnya dilihat bahwa seorang ibu atau seorang perempuan itu bangkit dengan cara setiap harinya dia sudah bisa menjaga dan mendidik anaknya saja, memang sudah menjadi salah satu tolak ukur ya untuk kebangkitan ke depannya, untuk pendidikan yang lebih baik. Masalahnya sekarang adalah kita bicara untuk masalah kesetaraan gender terlebih dahulu. Kesetaraan gender di Indonesia juga ibaratnya bahasanya kan bisa dibilang bukan keniscayaan. Kalau misalnya memang kaum perempuan Indonesia itu diberikan ruang lebih besar untuk mengisi relung pembangunan Indonesia saat ini. Karena untuk itu harus diajak benar-benar kekuatan perempuan Indonesia untuk bisa menunjukkan dirinya nih, untuk bisa sama-sama bergerak, bangkit sama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk semua perempuan-perempuan Indonesia, bahwa kita harus percaya diri, kita harus bangkit, bahwa perempuan Indonesia itu mampu, bahwa perempuan Indonesia itu bisa memberikan sebuah keberdayaan yang tinggi untuk bangsa sendiri, bahwa perempuan Indonesia itu mampu untuk bisa memimpin bangsa ini. Jadi tunjukkan diri dengan apa adanya, tunjukkan diri dengan potensi seluas-luasnya, sebesar-besarnya, harus banyak belajar. Harus banyak belajar, harus banyak juga bisa sadar dan menelaah apa-apa saja yang sebenarnya harus kita lakukan. Melihat juga jangan sampai lupa mana sisi benar dan mana sisi salahnya. Harus tahu mana konsep yang benar untuk bisa maju ke depannya. Kota Surabaya. Kota
Dan berkenan Ibu Menteri untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Untuk menyemangati tasyakuran pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Apakah sudah siap dengan cantiknya? Bunga cempaka, bunga dahlia, tumbuh subur dan juga sehat. Sangat senang dan bahagia berjumpa para perempuan hebat. Yang terhormat, ini pas sekali waktunya, selamat datang. Dan yang terhormat, Her Excellency Ensyah Hazali, Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga. Tentunya juga didampingi oleh Bapak Dubes Iran untuk Indonesia dan para delegasi dari Iran, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati Ibu Lestari, Wakil Ketua MPR RI, ini selalu hadir menyemangati kita. Kemudian ada Ibu Wakil Kepala BPIP, mungkin kepada para pimpinan kementerian lembaga, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi senior saya, Ibu Mutia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 2004-2009, dan di tengah-tengah kita hadir Ibu Giwo Subianto, saya lihat masih jauh, itu Ketua Umum Kowani. Kemudian tentunya beserta organisasi yang hadir, organisasi perempuan yang hadir, dan yang saya hormati, saya banggakan PIMTI Perempuan Indonesia, ya. Ini adalah kekuatan kami, ya, para pejabat tinggi perempuan Indonesia ini yang selalu mendampingi kami dalam berbagai program-program berkaitan dengan isu perempuan dan anak, dan teman-teman kami para pimpinan tinggi Madya Pratama di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan para mitra pembangunan. Teman-teman semuanya yang hadir, yang tidak pernah lelah membantu kami, mendampingi kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan isu-isu perempuan dan anak. Dan tentunya bagi anak-anak yang Bunda sayangi, yang tergabung dari Forum Anak, Gendre, kemudian juga mahasiswa dan paskibraka yang sudah lengkap dengan pakaiannya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua pada hari ini. Dan untuk generasi muda tidak tanggung-tanggung hadir juga dari teman-teman yang dari luar negeri juga tadi kebetulan ada di Indonesia. Luar biasa semangatnya untuk bisa bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, kemudian astungkara atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam penyelenggaraan tasyakuran puncak acara peringatan Hari Ibu ke-95. Nah, kegiatan pada hari ini bukanlah kegiatan selebrasi semata, namun menjadi momentum untuk terus mengenang dan menghargai kontribusi serta perjuangan perempuan Indonesia yang begitu besar dari masa ke masa untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia sejahtera yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Peringatan Hari Ibu yang dirayakan setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum bersejarah yang ditetapkan sebagai Hari Ibu
oleh Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini bukanlah Mother's Day. Esensi Hari Ibu bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu yang sungguh istimewa, namun lebih dari itu untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia. Adapun peringatan Hari Ibu sejak tahun 2019 ini sering kami sampaikan bertemakan Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema akan mengikuti tahun berjalan. Rangkaian Hari Ibu di tahun 2023 ini tentu pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Ibu akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena peringatan Hari Ibu tahun 2023 ini diawali dengan kick-off merayakan perempuan di Istora Senayan yang dihadiri kurang lebih hampir 7.500 perempuan dari berbagai profesi yang langsung dibuka oleh Bapak Presiden. Nah, rangkaian Hari Ibu ini selain kick-off, kita juga melaksanakan roadshow di 3 wilayah perwakilan Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Untuk Timur di Manokwari yang kita laksanakan pada tanggal 18 November. Terima kasih kepada Cendekiawan Papua yang sudah mendampingi kami dalam pelaksanaan di Manokwari. Demikian juga pada tanggal 18 November ya, kalau 14 November itu di Papua, 18 November kita laksanakan di Aceh ya. Itu sepenuhnya kami juga didukung, dibantu oleh PT PNM pelaksanaan roadshow kita di Aceh. Terima kasih PNM yang totally membantu kami dalam pelaksanaan roadshow di Aceh. Kemudian pada tanggal 18 Desember ya itu kita laksanakan roadshow di Indonesia Tengah, itu kita dibantu oleh perempuan Tionghoa, Pinti Indonesia, perempuan Tionghoa dengan Kota Denpasar. Terima kasih Pinti Indonesia, perempuan Tionghoa Indonesia yang telah mensupport roadshow kami bersama pemerintah Kota Denpasar, roadshow yang kita laksanakan di Provinsi Bali. Demikian juga dalam rangkaian kegiatan tadi Bapak Ibu sudah kita lihat dalam video di samping roadshow merayakan perempuan, kita juga ada talk show, seminar, kegiatan sosial, demikian juga ziarah yang kita lakukan di Taman Makam Pahlawan. Dan pada hari ini kita melaksanakan tasyakuran, puncak acara peringatan Hari Ibu yang tentunya dihadiri oleh kalangan terbatas. Untuk pelaksanaan puncak acara ini, terima kasih BRIN, terima kasih BPIP yang sudah mendampingi kami, mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini dilakukan untuk terus mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada agar terus semangat menjaga persatuan dan kesatuan dan mewujudkan mimpi kita menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, untuk kita bisa menuju Indonesia Emas 2045, maka peran generasi muda menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan lagi. Dan kehadiran hari ini, forum anak, forum genre, paskibraka, pelajar, mahasiswa juga untuk menunjukkan bahwa di tangan generasi muda estafet kepemimpinan negeri ini akan dilanjutkan. Peringatan Hari Ibu ke-95 ini sangat spesial karena pada hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita
Her Excellency Ensyah Harsali, Wakil Presiden Iran Urusan Perempuan dan Keluarga. Terima kasih atas kehadirannya, demikian juga Ibu Wapres beserta delegasi dari Iran yang sudah bisa ikut bersama kami dalam tasyakuran puncak peringatan Hari Ibu ke-95 ini. Nah, kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden ke Indonesia ini sudah dimulai dari kemarin. Kita sudah banyak berdiskusi berkaitan dengan isu perempuan dan anak, dan hari ini juga kita akan menandatangani. Kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan menandatangani MOU tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga. Tentunya MOU ini akan semakin mempererat kerjasama bilateral antar dua negara dan menunjukkan komitmen yang sama terhadap isu perempuan dan anak, demikian juga keluarga. Tidak hanya berkunjung di kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Wapres kemarin sudah banyak berkunjung ke beberapa tempat, baik itu organisasi perempuan dan ke Masjid Istiqlal dan beberapa tempat lainnya. Semoga Ibu Wakil Presiden, Ibu Wapres, Iran kami harapkan bisa menikmati acara hari ini. Demikian juga selama kunjungan di Indonesia, betul-betul banyak hal yang bisa kita sinergi kolaborasikan antara dua negara. Ibu bapak hadirin sekalian, pada hari ini kita juga akan meluncurkan buku 95 Perempuan Tangguh dan Inspiratif. Nah, tentunya buku ini adalah mengangkat kiprah para perempuan tangguh dan inspiratif di bidangnya dari seluruh pelosok tanah air. Buku ini menceritakan kisah-kisah dan perjuangan para perempuan yang luar biasa yang selama ini mungkin belum diketahui dan bahkan tidak dikenal sosoknya, tetapi memiliki dedikasi yang tinggi dan pemikiran yang luar biasa untuk mendorong kemajuan perempuan di wilayahnya masing-masing. Semoga buku ini dapat menginspirasi dan memotivasi perempuan-perempuan Indonesia lainnya untuk terus berkarya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga kita saksikan bersama bahwa kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menganugerahkan daerah ramah perempuan layak anak. Nah, dari berbagai indikator yang menjadi indikator kami untuk memilih daerah ramah perempuan layak anak, nah diputuskan ada 7 kabupaten kota yang sudah memenuhi untuk dikatakan sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak. Kami ucapkan selamat kepada kabupaten kota yang meraih predikat daerah ramah perempuan dan layak anak. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan merupakan tujuan akhir, namun harapan kami penghargaan ini akan lebih memotivasi dan mendorong para pimpinan daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan, kemudian pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing. Bagi daerah kabupaten kota yang belum meraih, kami harapkan bisa 7 kabupaten kota yang meraih daerah ramah perempuan dan layak anak ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah provinsi kabupaten kota yang lainnya, termasuk provinsi yang ada di seantero Nusantara ini. Nah, sejalan dengan penghargaan tersebut, kami juga komitmen juga dibangun oleh Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan yang merupakan representasi para pimpinan tinggi di kementerian lembaga dalam pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi dan mendorong terintegrasinya isu gender
ke dalam penyusunan berbagai kebijakan di tingkat kementerian dan daerah. Untuk itu kami juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PIMTI, Perempuan Tinggi Indonesia, untuk mendorong keberhasilan pembangunan yang berkesetaraan gender. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, hari ini, sekali lagi kami atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas pendampingan, dukungan teman-teman semuanya kepada kami, baik kementerian lembaga, dunia usaha, akademisi, para mitra pembangunan yang tidak pernah lelah mendampingi kami dalam menangani isu perempuan dan anak. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu tidak hanya dalam rangkaian peringatan Hari Ibu saja, tapi kita harapkan terus kita bersinergi, berkolaborasi dalam program kebijakan terkait dengan isu perempuan dan anak. Dalam waktu 5 tahun lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami singgung juga dengan Ibu Mutia, kita akan menyongsong 100 tahun peringatan Hari Ibu. Kerja nyata yang kita lakukan sekarang akan sangat bermakna bagi meningkatnya peran dan kontribusi perempuan. Teruslah memperkuat sinergi, kolaborasi, kerja bersama untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Mari kita rajut tali persaudaraan di antara kita, para perempuan dari berbagai suku, ras, dan agama, perempuan yang tinggal di pedesaan dan perkotaan, perempuan dengan berbagai profesi, serta perempuan dengan berbagai keadaan. Mari kita bersatu bahu-membahu menghadapi segala tantangan. Akhir kata, saya berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, serta senantiasa menggugah dan mengingatkan kita bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang tangguh, bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang berdaya dan berani bermimpi dan mampu mewujudkannya. Buah durian, buah manggis, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Menteri untuk tetap berada di tempat, karena untuk melanjutkan agenda berikutnya, yakni peluncuran buku 95 Perempuan Tangguh dan Inspiratif. Dengan hormat kami juga mengundang Ibu Mutia Hatta selaku Menteri PPPA Republik Indonesia periode tahun 2004 hingga 2009. Dan juga kami mengundang Wakil Ketua MPR Ibu Lestari Murdian untuk bersama-sama Ibu Bintang Puspayoga melakukan peluncuran buku 95 Perempuan Tangguh dan Inspiratif. Dan juga kami undang ke atas panggung perwakilan dari BRIN dan juga PPIP untuk hadir ke atas panggung. Baik, hadirin sekalian, kita akan hitung dengan hitungan 129. Kenapa 129? Karena 129 adalah call center sahabat perempuan dan anak Kemen PPPA. Langsung saja kita hitung. 1, 2, 9. 95 Perempuan Tangguh dan Inspiratif.
Dan kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Akan ada penandatanganan memorandum saling pengertian antara tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan juga ketahanan keluarga antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kantor Wakil Presiden Urusan Perempuan dan Keluarga Republik Islam Iran. Baik para hadirin sekalian, ini adalah bentuk kerjasama memorandum saling pengertian, penandatanganan kerjasama tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan juga ketahanan keluarga. Ya, saya berharap sekali, terutama yang anak-anak yang ikut Paskibraka itu sudah mengalami latihan fisik, tapi juga mental. Apa latihan mental yang penting, yang harus tertanam sepanjang hayat, yaitu cinta tanah air dan cinta bangsa, dan menguasai sejarah Indonesia. Karena kalau kita menguasai sejarah Indonesia, terutama perjuangan sampai tercapainya kemerdekaan dan sampai dengan pembangunan Indonesia, maka kita akan selalu menjadi tokoh yang aktif, yang sangat aktif, dan ini tugasnya pemuda-pemudi dari masa ke masa untuk membuat Indonesia jaya dan diperhitungkan di dalam pergaulan internasional, disegani di pergaulan internasional. Saya kira ini tugas dari kalian sebagai Paskibraka penting sekali, karena kalian juga sama-sama selalu akan selama hayat ya berkomunikasi dan mengajarkan pada adik-adik nanti penerus kalian, supaya kita mempunyai tokoh-tokoh perempuan dan juga yang laki-laki tentu yang betul-betul merasa harus menjadi pemimpin, bukan hanya pejabat. Pejabat itu belum apa-apa, pemimpin Indonesia itu yang kita butuhkan di tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pengibar Bendera Pusaka telah memberikan landasan bahwa program Paskibraka merupakan kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Setelah melaksanakan tugas pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, adik-adik Paskibraka diangkat sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila bagi yang telah memenuhi persyaratan. Menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila adalah suatu amanah yang diberikan agar menjadi teladan dan penggerak dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila
di tengah masyarakat. Selanjutnya, Purna Paskibraka Duta Pancasila diharapkan dapat menempa diri dalam wadah organisasi Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia atau DPPI dengan peningkatan kompetensi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bentuk di tengah masyarakat. Seorang Purna Paskibraka Duta Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam menjaga Sang Merah Putih dan dalam menjaga konsensus terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami Paskibraka mengucapkan Selamat Hari Ibu yang ke-95, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Luar biasa penampilan yang begitu menggemaskan dari anak-anak ini. Akan dilakukan pemotongan tumpeng. Kami hitung 1, 2, 9. Silakan Ibu. Baik. Pemotongan tumpeng pertama akan Ibu Menteri serahkan. Dan pemotongan tumpeng kali ini adalah wujud dari rasa syukur kita atas terselenggaranya seluruh rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 yang tepat jatuh pada hari ini tanggal 22 Desember 2023.